Ayah, bisakah kau ceritakan kepadaku mengenai siapa itu Abu Nawas? Baiklah, akan ayah ceritakan. Jadi, pada zaman dahulu, aku adalah seorang penyair. Namaku Hasan bin Hani Al-Hakami. Aku dilahirkan di Ahwas, Persia pada tahun 750 Masehi. Ibuku merupakan seorang Persia dan ayahku adalah seorang Arab. Tapi di balik namaku, orang lebih sering mengenalku dengan nama Abu Nawas. Aku adalah seorang penyair yang dikatakan sebagai penyair terhebat pada zaman Abbasiyah. Penasaran dengan ceritaku? Ayo kita dengarkan. Umi, kenapa langit itu biru? Dan kenapa orang kaya bisa beli unta tapi jarang tertawa? Dan kenapa orang miskin seringkali tertawa dan bercanda? Kenapa Umi? Kamu ini Abu Nawas, kamu masih kecil tapi sudah terlalu banyak bertanya. Sudah, lupakan pertanyaanmu itu. Aku Abu Nawas. Sedari kecil, aku sudah suka dan sangat senang sekali bertanya. Mungkin pertanyaan itu menakutkan bagi orang dewasa, tapi aku tidak takut karena bagiku dengan bertanya, aku bisa membuka jendela dunia. Oh, hai, aku Abu Nawas. Sekarang usiaku 22 tahun. Aku mulai belajar banyak dan aku amat sangat gemar sekali menulis. Aku suka menulis sastra, aku suka menulis terkhususnya bahasa Arab. Aku sangat mencintai syair dan juga puisi. Aku menulis banyak puisi loh. Kamu mau dengar? Lain kali saja ya. Hai, aku Abu Nawas. Sekarang usiaku 32 tahun. 10 tahun setelah berlalu. Sekarang aku bisa duduk bersanding bersama Khalifah. Bersama Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia sangat senang sekali mendengarkan aku ketika mendendangkan syairnya. Dan bahkan sampai suatu hari ketika ia telah tertawa oleh beberapa syair dan candaanku, ia pun melontarkan sebuah pertanyaan teologi. Penasaran? Dengarkan ini. Hei Abu Nawas, selama ini kamu selalu dan juga amat sangat sering membuat aku dan rakyatku tertawa. Sekarang, katakan kepadaku, apa hal yang paling berbahaya di dunia ini? Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau apa hal yang paling berbahaya di muka bumi ini? Yang paling berbahaya di muka bumi ini bukanlah pedang musuh, melainkan lidah yang berkata dusta, namun di dalam pakaian kebenaran. Jadi menurutmu, siapakah yang paling sering memakainya? Wahai Amirul Mukminin, mereka biasanya adalah orang-orang yang tinggal di dekat istana, memakai jubah kehormatan dan berbicara selayaknya mereka adalah penuntun umat. Padahal mereka sedang menuntun dirinya sendiri menuju kekuasaan dan juga kekayaan. Jadi, apakah kamu menuduh bahwa pejabat-pejabat dan ulama-ulamaku adalah pendusta? Tidak, tuanku, wahai Amirul Mukminin. Aku hanya sekedar mengingatkan. Karena semakin tinggi pangkat dan juga kedudukan, maka semakin besarlah hawa nafsu dan juga berbagai jenis hal yang kotor yang menyelinap ke dalam hati dengan bentuk yang paling suci, wahai Amirul Mukminin. Dan terkadang hanya candalah yang dapat menelanjangi dusta. Hahaha. Kau ini menyeramkan sekali ya Bu Nawas. Sekarang lanjutkanlah canda-candamu agar kerajaan ini semakin tidak tertidur di dalam kemunafikan. Tidak tuanku. Aku bukanlah seorang pemberani. Aku hanyalah takut jikalau suatu saat nanti aku harus berdiri di hadapan Tuhan dengan lidah yang hanya pandai memuji orang-orang penguasa dan pemilik kedudukan. Dan sejak saat itu, kerjaanku menjadi bertambah. Aku tidak hanya menjadi seorang penyair yang jenaka, yang membuat orang lain tertawa,
tetapi juga menjadi seorang penyair, penasihat, dan juga pengingat bagi para pejabat dan penguasa. Tentunya dengan cara yang tidak akan membuat mereka marah, tapi dengan cara yang kelak akan membuat mereka semua berpikir, akulah Abu Nawas. Sekarang usiaku sudah hampir mendekati 60 tahun. Dahulu aku adalah seorang penyair yang dikenal sebagai penyair yang sangat mendendangkan jenaka. Penyair yang suka membuat lelucon dan juga penyair yang suka mendendangkan tentang anggur. Bahkan aku dikenal sebagai bapak syair khamriyat, bapak penyair anggur. Tapi sekarang aku semakin takut dengan Tuhanku. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan semua hidupku di hadapannya nanti? Karena itulah di akhir hayatku ini aku mulai menulis banyak sekali syair-syair tentang taubat kepada Tuhanku. Dan aku menuliskan satu syair yang kelak. Syair ini akan menjadi hal yang paling monumental dan dikenang oleh semua orang dalam sastra Arab. Kamu mau mendengarkannya? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Tuhanku, aku bukanlah penghuni surga dan aku tidak pula kuat untuk menghadapi api neraka. Fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Maka berikanlah aku semua rahmat-Mu Tuhanku dan ampunilah aku, karena sesungguhnya Engkaulah Maha penerima taubat dan Maha penghapus dosa sebaik-baiknya. Itulah syairku yang kelak akan dikenang oleh banyak orang dalam sastra Arab. Nantinya aku meninggal pada usia 60 tahun di kota Baghdad, Irak yang kita kenal pada saat ini. Nah, bagaimana anakku? Sudah kan kamu mendengar cerita tentang Abu Nawas? Bagaimana tanggapanmu? Wah, ayah, ternyata Abu Nawas hebat dan memukau sekali ya. Aku jadi pengen jadi kayak Abu Nawas. Doain ya.